pertama ada nama, selanjutnya ada unit kerja. Ini unit kerja yang ada di BSN dan setiap unit kerja itu biasanya punya 2 sampai 3 pengelola anggaran gitu, Bu. Oke. Eh, Sebentar, Mbak Ira. Kalau unit kerja ini nanti siapapun yang memilih dia udah paham ya. udah, Bu. Jadi Paham. misal di BSN itu kan setiap tahunnya ada tim RAB, tim Sakti yang menginput itu. Nah, biasanya yang jadi tim RAB dan tim Sakti ini sudah pasti mengerti tentang alurnya gitu. Karena dia pasti mengikuti bikin RAB, bikin tornya, bikin eh, dan hadir setiap revisi anggarannya gitu, Ya, Ibu. oke. Sip. Siap. Selanjutnya ini yang ini juga sudah digenti jadi langsung ke berikutnya sini Bu ke perencanaan anggaran nggak langsung Berarti ke yang itu ya tidak nggak usah ada ya. oh oke siap kalau gitu ini dihapus aja gitu ya Bu Ya, ya. saran ibu nggak usah ada aja. Oke Tidak-tidaknya siap. dia jabatannya iya. Oh ya oke Ibu Terus siap nanti ditambahkan kemarin tuh apa sih kalau nggak salah Mbak Dela tuh ada usia ya? Nggak ada ya usia ya? usia nggak ada Bu. Oh nggak ada ya. Oke oke lanjut. Oke terus di perencanaan anggaran di sini ada 5 sih Bu indikatornya. Coba kita lihat di ini aja preview sebentar ya Ibu. Terus master daerah dari BKU. Selanjutnya ini perencanaan anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Selanjutnya output yang ditetapkan realistis karena ini juga unit kerja yang menetapkan. Lalu jadwal kegiatannya juga biasanya sudah ada misal di Januari unit kerja mau apa, Februari mau apa dan lain-lain. Terus dokumen perencanaan anggaran ini tuh nanti ada RAB dan TOR. Selanjutnya perencanaan anggaran membantu Aktor RAB-nya maksudnya ya. Iya, betul. Apa di ini Bu dijelaskan kayak TOR RAB atau ininya? Boleh. Karena kan Oke. dokumen sama tor tuh beda ya. Oh ya, oke siap. Berarti ini sebentar. Berarti ini TOR dan RAB. Ini ya, Bu. Oke. Lalu selanjutnya juga ini perencanaan anggaran membantu meminimalkan revisi anggaran. Oke. Terus misal ini setuju, setuju, setuju. Selanjutnya di yang pelaksanaan anggaran. Yang pelaksanaan anggaran ini ada 5 juga. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Proses penggunaan anggaran berjalan tepat waktu. Prosedur pelaksanaan anggaran mudah dipahami. Tidak adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran mendukung kelancaran kegiatan unit kerja. Oke, terus misalnya setuju. Lalu berikutnya di nah, ini nanti diubah ibu penggunaan. Kemarin masih pencapaian. Oke. Terus selanjutnya ini anggaran unit kerja dapat diserap dengan baik, tidak terjadi penumpukan anggaran, realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di dalam TOR dan RAB. Selanjutnya realisasi anggaran mendukung tercapainya output dan penggunaan anggaran sudah dilakukan secara efektif. Oke, Bu. Untuk pertanyaannya apakah boleh 5 aja atau menurut Ibu harus ditambah atau gimana ya, Bu? Eh, kalau kalau saran ibu sih ya pertanyaannya nggak apa-apa sedikit tapi mencakup semua. Oh ya, siap Ibu. Gitu aja. Oke, baik Ibu. Mungkin nanti kalau misal masih ada yang kurang tajam gitu ditajamin lagi gitu kali ya, Bu ya. Boleh, boleh. Siap, siap Ibu. Oke, udah Oke. gitu aja ya, Bu. Berarti sudah bisa disebar ya Bu kuesionernya. Udah boleh, udah oke tuh. Udah semua udah mencakup kalau ibu baca ya. Nah Ya, terus ya. Mbak Dera, untuk jabatan, bukan, Oh, untuk apa tadi? Divisi ya. Yang pertama, ini ini untuk unit unit kerja. kerjanya. Ya. Eh, Maksud ibu tuh, kalaupun misalnya pada tidak paham dengan disingkat-singkat seperti ini, Oh ya. berarti diperpanjang aja gitu, Oh maksud ya. ibu ya. Tapi kalau misalnya pada paham sih nggak apa-apa, karena kan memang humannya juga
ini ya, human yang di responden juga kan orangnya itu juga gitu kan. Ya, siap Maksudnya Ibu, siap. di lingkungan kerja Mbak Dera gitu ya. Jadi Oke. nggak terlalu ini juga sih Ibu. Cuman kalau misalnya khawatir Ibu tidak mereka tidak paham ini tuh apa ya, ini tuh apa ya saya di bagian mana ya gitu. Oke, siap Ibu. Nanti berarti namanya dirincikan lagi ya Bu ya. Panjang. Boleh, boleh. Siap. Silakan. Tapi kalau misalnya tahu nggak apa-apa gitu ya. Oke ya, siap Ibu. Oke Oke. Ibu, oke nih Mbak Dera untuk kuesionernya silakan disebar ya. Oke Ibu, ya Berarti ini Mbak siap. Dera bab 4 ya ini ya. Iya, untuk bab 4 niatnya sekarang mau nyebar kuesioner, terus misal 3 hari kemudian mau langsung olah data biar nggak kayak Boleh, kemarin. boleh. Nanti hari Rabu biar percepatan ya, bisa Iya. bimbingan lagi. Nah, terus eh apa namanya? Pakai aplikasi apa, Mbak Dera? Niatnya mau pakai antara eViews atau SPSS sih Bu. Oke. Soalnya kemarin tuh SPSS bingung penggunaannya, jadi kalau mungkin bisa ke eViews karena ada yang ngerti gitu Bu. Ya, boleh, boleh. Oke, Artinya itu siap. nanti data mentahnya jangan hilang ya. Oh ya, siap Ibu. Data mentahnya jangan hilang. Oke, Siap, sip. siap. Ibu Oke, approve, Mbak Dera. oke siap. Terima kasih Ibu Oke, izin makasih stop ya. chat. Terima kasih Ibu. Yuk. Siang, Bu. Selamat siang. Eh, izin, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Boleh, 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 boleh. Silakan. Mbak Kuni, bab berapa Mbak Kuni? Eh, baru selesai bab 3 sih, Bu. Oke, ya, ya. Nggak apa-apa. Eh, jadi mungkin kemarin yang ada beberapa revisi, terutama kemarin terkait penambahan. Ini sudah saya tambahkan ya, Bu, yang untuk sumber datanya sudah 10 dan untuk metodenya kuantitatif semua. Kemarin ada yang beberapa yang kualitatif soalnya. Itu nomor 10-nya ada tipe tuh Mbak Kuni. Oh, oh ya. Oke, Ya, Bu. Sedikit, oke. karena kalau Bu Dokter Silvana tuh detail banget tuh. Pasti ngeliat tuh yang gitu-gitu tuh. Oke, siap, Bu. Nanti saya cari yang ada tipe. Kayaknya beberapa ada tipe sih, Bu. Oke, sip, sip. Lanjut, lanjut. Oke. Oke, mungkin lanjut ke Dari bab bab 3. 3 dulu deh, dari bab 3 dulu. Dari atas Mbak Kuni. Dari bab 1, Bu, atau bab 2? Bab 3 aja. Kan kemarin bab 3 ya? Ya, bab 2 udah tinggal tadi revisi yang tadi. Sama tadi tuh bab 3 saya terlewat, Bu, buat buat gambar kerangka konseptualnya kelewatan. Bab 2 kemarin ada yang revisi ya? Termasuk flowchart Yang ya, kalau nggak salah ya? gimana, Bu? Kemarin bab 2 ada yang revisi termasuk flowchart ya? Bab 2-nya itu enggak, Bu. Kalau yang Oh, flowchart udah sih, Bu, aman. oh ya, oke. Yang bab 2 kemarin revisi yang untuk format yang ini, Bu, yang ini kemarin format untuk penelitian terdahulunya kemarin ada yang salah, harus disesuaikan sama penelitian terdahulunya kemarin baru 7 yang saya masukkan. Oke, oke, sip, sip. Oke, oke, lanjut, Oke. lanjut. Mbak Kuni. Nah, ini mungkin untuk bab 3-nya saya akan nambahkan lagi sih, Bu, yang gambar kerangka konseptualnya tadi kemarin terlewat. Hmm. Oke, ini untuk yang bab 3. Ada di bawah. Nah, ini bab 3. Oh, udah lanjut dulu deh, lanjut dulu deh. Bab 3 Oke, ini ada Bu. yang kurang ya? Gimana, Bu? Ada yang kurang bab 3-nya ya? Perumusannya belum ada nih. Emang belum ya? Oh iya, belum, Bu. Sebentar, sebentar. Saya terlewat ya, Bu? Eh, yang metode penelitian
metode penelitian Iya, itu Mbak Kuni ada yang kurang nih kayaknya. Mungkin ini ya maksudnya ya gambar kerangka konseptual ya. iya belum saya ini, Belum. belum terlewat, belum saya buat, baru saya Oh, tandain aja oh gambar iya kerangka iya. konseptual. Oke 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 oke. Lanjut lanjut. Mungkin ini untuk bab 3, Bu. Ajaran subjek, sumber data. Oke. Puisi, sampel. Indikatornya ada Ini untuk teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ini saya pakai statistika deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik, sama yang terakhir pakai uji hipotesis. ya. Oke. Nanti kan ini di bab di bab pembahasan di bab 4 ada ya ujinya ya gitu ya. Iya, sama lokasi dan waktu penelitian ini, Bu. Cuman ininya harus real ya, Bu, berarti ya? Yang lokasi dan waktu penelitiannya. Ya, harus real. Nanti kan mungkin kalau untuk yang pengumpulan data paling waktunya mungkin antara 3 sampai 7 hari ya, Bu. Berarti nanti saya ubah aja di Januari ke Februari. Ini sih, Bu, untuk bab 3-nya. Lokasi dan waktu penelitian. Nah, ini nih yang sedikit nih Bu saran Ibu di Mbak Kuni di lokasi dan waktu penelitian ya. Nah, Iya. ada narasinya dulu, lokasinya di mana. Ya, selanjutnya itu kan dan, soalnya kan dan ya, berarti ada 2 poin. Oh, oke. Ada lokasinya dulu, setelah itu baru waktu penelitian. Nah, waktu penelitian nanti di bawahnya muncullah tabel ini gitu. Tabel ini kan sebenarnya pendukung dari waktu penelitian gitu. Oke, siap, Bu. Oke, oke ya. Eh, Sip. Mbak Kalau Kun. lokasi gitu berarti tetap ini ya, Bu? Lokasinya eh, kita menjelaskan dari jurnal juga atau nggak usah, Bu? Enggak usah. Lokasinya mah dijelaskan seperti biasa aja. Jadi lokasi penelitian saya nggak usah pakai saya ya. Lokasi penelitian di atau pada apa misalnya pada kantor kedinasan apa misalnya gitu ya. Terus pada jalan di jalan apa gitu aja. Oh, oke, berarti kalau lokasi penelitian itu nggak merujuk kepada misalkan saya menyebarkan kuesioner, itu kan masuk online ya, Bu. Nah, berarti di mana tempat saya menyusun penelitian gitu aja ya, Bu? Iya, oh di mana? Oh ini Mbak Mbak Kuni online, IDX ya? Enggak sih, Bu, maksudnya saya nyebarin karena secara online gitu kuesionernya, karena kadang ada beberapa responden yang di luar di luar di luar sinilah intinya, di luar tempat saya bekerja. Enggak, ini harus sesuai dengan judul. Jadi di judul kan ada padanya kan, pada tempatnya itu apa? Pada lingkungan Kementerian Keuangan, Bu. Ya, yes.
Berarti lokasi penelitian pada lingkungan Kementerian Keuangan. Oke, Bu. Pada di jalan apa gitu, Jalan Jakarta nomor 16 Jakarta, atau misalnya misalnya Jakarta Batam gitu. Terus eh, berarti itu kan ada lokasi, ada waktu penelitian. Jadi ada dua tuh. Oke, Bu. Oke. Oh, Itu mungkin semua. Gimana gimana? ini Bu, mau tanya kalau untuk yang definisi operasional itu sebenarnya apakah harus dari jurnal atau bisa kita membreakdown sendiri dari definisi konsep itu ya, Bu? Ya, mencari sendiri dari definisi konsep, Mbak Kuni. Oke, berarti secara penafsiran kita ya, Bu? Ya, betul. Karena kan namanya kita meneliti ya. Jadi Iya. kita nggak berdasarkan jurnal lagi gitu. Oke, baik, Bu. Sama mungkin untuk indikator berarti kita tetap ini sendiri kan tetap menentukan sendiri kan nggak usah dari jurnal. Ya, sendiri. Karena kan ini indikatornya nanti kan seperti yang kita sampaikan pada kerangka konseptual kan. Nah, Iya. indikatornya apa tuh? Setiap item itu setiap X1, X2 sama Y-nya gitu. Apa indikatornya? Dan ini bab tiganya, Mbak Kuni, iya, Ibu approve ya, karena memang Ibu lihat sudah ada semua komponen yang dimasukin gitu, karena memang ini nanti yang akan kita sampaikan untuk uji teorinya pada bab 4. Oke, siap, Bu. Sip ya. Iya. Suara Ibu nggak kedengaran ya, Mbak Kuni ya? Kedengeran, Bu, kedengeran. Oke. Eh, Oke, lanjut mungkin nanti bab 4, Mbak Kuni, dan untuk kuesioner ya, mungkin nanti sebelumnya Mbak Kuni bisa japri Ibu aja untuk menyebarkan kuesioner sebelum disebarkan gitu. oh ya, di ini dulu ya, Bu, dilihat dulu apakah sudah sesuai atau belum. Boleh, 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 boleh. Oke, mungkin ini Mbak Kuni bisa lanjut ke bab 4 ya. Oke, baik, Bu. Mungkin sebelum Rabu saya kirim untuk kuesioner yang sudah dibuat ya, Ya, Bu. ya gitu, betul. Benar, kalau bisa sih memang sebelum Rabu, nanti hari Rabu kalau Mbak Kuni sudah siap bab 4, ya kita ulang aja lagi yang bab 4-nya gitu ya. Kalau misalnya belum siap, hari Sabtu aja, nanti di awal Februari udah bisa daftar sidang. Nah, Oke, intinya mah siap. kalau sudah bab 4 itu udah bisa daftar sidang gitu ya. Sedangkan nanti kalau misalnya untuk bab 5-nya dengan berjalan waktu aja. Tinggal simpulan dan saran aja kan. Iya. Ya, oke gitu. Sebenarnya lebih takut yang diolah data sih, Bu. Saya Oh bab iya, 4. emang betul. Di bab 4 di pembahasan yang agak lama nanti. Karena kan banyak yang diuji ya. Iya. Banyak yang diuji. Nah, ini rencananya Mbak Kuning jadinya pakai apa? Aplikasi Pakai SPSS. SPSS ya, ya. Iya. Pokoknya nanti pakai SPSS-nya jangan sampai ada sintak errornya gitu. Sintak Iya. errornya. Semoga, Bu, bismillah. Ibu khawatir nanti jadi apa ya, jadi diulang lagi penelitiannya gitu kan, kasihan gitu ya. Kalau bisa memang berhasil. Oke. Ya, amin. Oke, sip, Mbak Uni. Oke, mungkin Ada itu aja, lagi? Bu, yang Oke. hari ini. Ya mudah-mudahan nanti di awal Februari sudah daftar sidang ya. Siap, Bu. Mungkin Rabu lah saya ikut lagi untuk ini, Ya boleh, boleh. untuk persiapan bab 4. Siap. Oke, makasih ya Mbak Kuni ya. Baik-baik, Bu. Terima kasih Ya, kembali. Saya makasih. izin SS ya, Bu. Baik ya. Oke, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Saya stop share ya, Bu. Oke, makasih Mbak Kuni. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, mungkin Mas Utomo boleh open cam. Oh, baik Bu, siap.
Boleh langsung share screen aja, Mas Tomo? Iya Bu, ini izin Bu masih Boleh, loading. boleh. Oke. Bisa ya? Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Belum, belum. Masih loading, Oh, Mas belum. Tomo? Belum ya Bu? Izin. Sudah. Oh, Barusan sudah. udah Oke, siap. muncul. Oke. Oke, mohon izin Bu, saya langsung aja Bu ya melanjutkan bab 4. Oke. Boleh, boleh. Oke. Baik Bu, izin di bab 4 ini yang pertama ada gambaran umum. Ini saya jelaskan satu persatu perusahaan yang menjadi sampel Ibu. Di totalnya ada 11 perusahaan. Kemudian lanjut ke statistik deskriptif. Oke. Untuk gaji apa? Ini saya menggunakan aplikasi Stata ya Bu. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti rencana saya nanti akan apa? Dikasih ke apa? Penjelasan sedikit lah Bu tentang terkait data-data yang digunakan ini yang 44 data totalnya. Mungkin seperti apa rata-rata dan sebagainya gitu. Terus yang selanjutnya ada estimasi penggunaan model. Nah, ada fixed effect, random effect, dan common effect. Yang pertama untuk fixed effect, ah, nanti untuk hasil yang estimasi pemilihan model ini, Bu, apakah perlu dijelaskan juga, Bu, terkait hasilnya seperti apa gitu, atau cukup gambar saja gitu, Bu? Lanjut dulu aja, Mas Utomo. Nanti Ibu Lanjut komentar. dulu. Oke. Oke, oke. Oke, selanjutnya terkait pemilihan model. Di pemilihan model ini ada pertama uji Chow, kemudian uji Hausman, dan uji Legrange. Setelah diuji ini kan disimpulkan eh, karena kemarin waktu uji co itu hasil F-nya ini kurang dari 5% sehingga dilakukan uji Houseman. Nah, di uji Houseman ternyata hasilnya juga sama. Probability chi-square-nya juga kurang dari 5% sehingga yang dipilih adalah model fixed effect. Nah, di model fixed effect ini berarti yang tadi yang digunakan adalah pilihan pertama, Bu. Nah, ini. Sehingga didapatkan dari hasil ini didapatkan persamaan data apa model data panel harga saham itu sama dengan koefisien dikurangi dengan eh, inflasi, dikurangi dengan suku bunga dan dikurangi dengan ditambah dengan earning per share. Nah, eh, angka ini kan didapat dari hasil uji apa hasil dari model, Bu. Kemudian eh, dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi. Di sini didapatkan hasil secara overall 0,2311 berarti eh, variabel-variabel X di sini itu hanya mempengaruhi mempengaruhi 23% saja dari harga saham apa dari variabel Y. Selebihnya berarti dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya dari uji hipotesis di sini didapatkan bahwa inflasi itu tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Artinya memang tidak ada pengaruhnya dalam penelitian ini. Kemudian suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan. Earning per share berpengaruh positif dan signifikan. Oke. Nah, untuk pembahasannya ini belum saya buat Ibu kalimatnya.
Oke. Terus saya lanjutkan nyicil bab 5 kesimpulan dan saran. Eh, bahwa inflasi ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Ini menunjukkan bahwa secara arah kenaikan inflasi itu cenderung diikuti oleh penurunan harga saham untuk sektor teknologi ini. Kemudian suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan. Kenaikan suku bunga ini akan berdampak menurunkan harga saham secara nyata. Secara ekonomi, suku bunga ini merupakan salah satu indikator yang penting. Ya, karena ketika suku bunga itu meningkat, berarti eh, investasi itu hmm, investasi berpendapatan tetap seperti deposito itu akan lebih menarik daripada saham gitu. Selanjutnya earning per share ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Berarti kemampuan perusahaan itu untuk menghasilkan laba bersih itu berarti akan otomatis menarik investor dan meningkatkan harga sahamnya. Kemudian kesimpulan yang keempat, inflasi suku bunga dan earning per share secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan. Eh, lan saya lanjutkan untuk saran. Hmm, sarannya pertama untuk manajemen perusahaan. Di sini dengan meningkatnya kinerja laba secara berkelanjutan ini memperkuat apa namanya fundamental perusahaan tersebut. Karena IPS ini terbukti berpengaruh positif, nah, maka disarankan manajemen berfokus pada strategi peningkatan profit seperti efisiensi operasional, optimalisasi pendapatan dan sebagainya gitu. Kemudian dengan adanya pengaruh negatif suku bunga terhadap harga saham, perusahaan disarankan untuk menyeimbangkan sumber pembiayaan antara internal dan eksternal karena pengaruhnya nanti dengan beban bunga. Selanjutnya untuk saran untuk untuk masyarakat atau investor, invest perlu menjadikan suku bunga ini sebagai indikator penting karena variabel ini terbukti memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap harga saham di sektor teknologi ini. Nah, misalkan ketika suku bunga itu naik, berarti eh, investor ini perlu memitigasi risiko portofolionya seperti itu. Dan ketiga untuk peneliti selanjutnya, eh, saya sarankan seperti ini Bu, mungkin bisa menambah variabelnya atau mungkin memperbanyak range waktunya, misalkan dari 2021 ke 2025 atau mungkin 2019 malah ke sampai 2024 ya gitu. Izin Bu, cukup sekian dulu Bu. Nih. Oke, baik Mas Tomo. Yang pertama itu coba bab 4 dulu. Bab 3 dulu deh, bab 3. 3. Bab 3. Bab 3, oke, ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi. Terus lanjut ke bawah. Ini. Coba ke atas lagi, Mas Tomo. Mas Tomo, di teknik pengumpulan data ini ya, Mas Tomo tidak menyampaikan, kan Mas Tomo pakai stata, ya? Iya Bu. Tidak menyampaikan ujinya ada uji apa aja.
Ya Bu, ini. Oh, berarti tidak disampaikan di analisis ya Bu, yang ini maksudnya. Atau saya kebalik ya Bu? Sebentar, teknik analisis data atau karena gini, kan itu G, ada banyak ya, ada uji agresi, ada uji, ya banyak lah gitu ya. asumsi Nah, klasik ya. uji gresi, udah apa banyak gitu ya. Nah, dasar kita nanti menguji di bab 4 di pembahasan itu, dasarnya itu dari sini, dari bab 3 ini. G. Nah, ini nih. Hmm. Oh iya, ini dia nih. Ini ada nih. Nah, gini. Ditanya analisis data. Mas Tomo itu sedikit G. menjelaskan, ya, sedikit menjelaskan itu kan ada uji, coba ke bawah, teknik analisis data. Itu pengumpulan data. Oh, kelebihan teknis analis data. Tek- Teknik bentar, Bu. Yang ini nggak, Bu? Nih. Ya, ini kan ada ujinya ya, ada uji asumsi klasik, ada uji Hmm. agresi, ada uji, oh banyak lah gitu ya. Nah itu tuh Ya, kita menjelaskan dulu tuh, ada sedikit penjelasan dulu, Mas Tomo. untuk Biasanya masing-masing kan Bu ini, Bu? betul, untuk masing-masing yang mau kita uji itu, kita menjelaskan dulu. Nah, nanti dasarnya kita menjelaskan itu ada di bab 4. Jadi semua uji, apa yang mau kita uji pakai stata itu, nanti adanya di bab 4. Tapi setiap uji teori, kita harus menyampaikan dulu di sini. Hmm. Oh, gitu. Nah, itu oke ya. Siap. G, oke, Nah, siap. tuh, selanjutnya di bab 4. Coba di bab 4. Nah, di bab 4, itu tadi yang mau sampaikan. Nanti Mas Tomo dasarnya untuk menguji itu berarti dari bab 3 tadi. Ya, nah terus setelah nanti Mas Tomo menguji memakai stata Hmm. tadi, memang harus ada penjelasannya Mas Tomo. Memang wajib ada, Ya, harus Bu. ada. Jadi nanti Siap, Bu. penjelasannya ada sedikit gitu ya. Nilai rata-ratanya seperti Oh, apa? Itu penjelasannya ya. Nilai rata-ratanya G. seperti apa? Standarnya seperti apa? Nah, itu. Nah, nanti di situ G. tuh kelihatan uji stata yang Mas Tomo teliti. Itu negatif kah, positif kah? Nah, di situ kelihatan tuh Mas Tomo. Ya, Bu. Hati-hati tuh nanti. Ya. Nah, ini saran Ibu, nanti setiap pengujian itu dilakukan narasinya ada nanti keterangan ya. Iya, siap, Bu. Oke. Selanjutnya di bab 5. Hmm. Hmm. Ini tadi kalau di bab 4 juga Mas Tomo nanti sampaikan ini tuh uji apa? Uji klasik kah? Uji agresi? Ada nggak ya? Itunya ya? Ada nggak ya? Ada, Bu, uji apa? Keterangannya ada ya? G, nanti saya rencana saya tambahkan, Bu, yang uji-uji ini. Ah, ini kan. Ya, ini ada nih. Uji Eh, potensi. sekarang bab 5. Oh ya, Bu, saya kalau misalkan rumus-rumus itu juga dimasukkan, kan, Bu? Kalau rumus sebenarnya nggak usah dimasukkan. Kalau rumus itu nanti adanya di bab 3 tadi, Mas Tomo. Oh, di bab 3 ya berarti. Rumus tadi bab Misalkan 3. untuk Ini G, kan hasil untuk ya. uji ini, oh iya, iya. Siap, Bu. Oke, Bu. Di bab 4 itu kan hasil. Kalau hasil itu kan langsung to the point aja. Hmm. Oke ya, peletakannya ya. Nah, selanjutnya di bab 5. Di bab 5 ini kan ada poin nomor 1 ya. Nah, coba Oh, Ibu lihat nomor 2, dua, terus nomor 3. nomor tiga. Ada 3 ya? 3 saja, Bu. 4, Bu. 4. Oke. Mas Tomo, rumusan masalah ada berapa? Ada 4. Ada 4 ya? Iya. Nah, artinya ini ada di rumusan masalah ya? Ada, Bu. Oh, ada ya. Oke.
Kan kan kalau di rumusan masalah misalnya pengaruh, nah pengaruh apa tuh pengaruh X1-nya terhadap Y contoh gitu ya. Nah, artinya di rumusan masalah itu berupa pertanyaan, jawabannya kita di sini di simpulan gitu. Iya. Ya, Iya. jadi simpulan yang Mas Tomo sampaikan, peneliti sampaikan itu berarti di sini jawabannya tuh di simpulan ini. Tapi kita dasarnya dari mana? Dasarnya dari Nggak rumusan apa. masalah. Jadi tadi Ibu lihat kalau misalnya rumusan masalah Mas Tomo ada 3, Ada berarti di 4, Bu. simpulan juga ada 3 gitu. Nah, Oh, tapi iya. kalau misalnya rumusan masalahnya ada 4, nah artinya di sini juga harus 4. Ya, karena kan rumusan masalah itu berupa pertanyaan kan yang harus kita jawab ya. Iya, Oke. Bu. Nah, untuk di saran, coba di saran. Saran. Iya. Nah, di saran pun sebenarnya kan ada yang namanya manfaat ya, manfaat penelitian. Oke, Oh. manfaat penelitian itu kan emang 3 ya, Hmm. bagi akademik, bagi Iya. perusahaan, bagi peneliti. Iya. Nah, jadi maksud Ibu tuh disesuaikan, Mas Tomo. Jadi biar nggak lari kemana-mana gitu ya. Biar satu kata. Jadi Mas Tomo tuh bisa konsisten namanya. Seorang Oh, iya, Bu. peneliti itu kan harus konsisten kan. Konsisten itu dari bab 1 sampai bab 5 tuh harus konsisten gitu. Nah, Iya. maksud Ibu nanti ini disesuaikan aja. Nanti silakan monggo Mas Tomo melihat lagi di manfaat penelitian. Nah, kalau misalnya sesuai dengan apa namanya dengan buku panduan sih udah sesuai Ibu lihat gitu ya. Tapi ini tuh kalau nggak salah bagi di manfaat penelitian itu berarti bagi akademiknya seperti apa, bagi perusahaan seperti apa, bagi peneliti selanjutnya juga nggak apa-apa seperti apa gitu. Oke? Yang Mas Sopo Oke. ya sih. Iya, masuk, Bu. Siap, Bu. Oke. Dan jangan lupa nanti hmm, apa namanya di daftar pustaka. Iya. Ya, di daftar pustaka ini berarti nanti Hmm. nggak sedikit Maaf. mungkin Mas Tomo agak banyak kali ya. Banyak, Bu, ya harusnya. Saya Banyak, belum tapi ini masuk. belum dimasukin aja ya. Hmm. Oke, nggak apa-apa nanti dilanjutkan dulu aja. Nanti disesuaikan dengan isi peneliti yang sudah kita buat gitu ya, yang sudah kita teliti selama ini gitu ya kalau untuk daftar pustaka. Nanti mungkin jangan lupa untuk lampiran-lampiran data mentah dari statanya. Iya, Ya, Bu. kalau misalnya nanti sudah siap untuk sidang. Dan kalau eh, mungkin nanti Mas Tomo itu ada yang namanya presentasi di awalnya. Dikasih waktu 10 menit kalau nggak salah presentasi. Iya. Nah, mungkin nanti disiapkan saja PPT-nya gitu ya, atau Canva juga nggak apa-apa. Nah, untuk final, Mas Tomo, draft finalnya nanti nggak apa-apa. Nggak usah bimbingan juga sama ibu nggak apa-apa, nggak usah bimbingan. Tapi Mas Tomo share aja di Google Drive. Nanti biar ibu lihat tuh kekurangannya di mana. Nanti langsung ibu komentarin. Boleh, Bu. Ya, oke. Itu mungkin masukan dari ibu, Mas Tomo. Ada yang mau ditanyakan? Sementara jelas sih, Bu. Jelas ya. Iya, jelas. Oke, itu aja mungkin Mas Tomo. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali, Bu. Oke. Saya izin live, Bu. Boleh, boleh, Iya, silakan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Jilma. Selamat siang, Bu Yani. Selamat siang, Mbak Jilma.
Oke, silakan share screen aja. Sudah sampai bab berapa ini? Baru satu, Bu. Kan kemarin Oh, baru sekali. Izin, Bu, ini juga masih sedikit mentah oh gitu. untuk bab satunya, untuk latar belakangnya, Bu, terutama. Oke. Boleh boleh dibuat satu halaman aja, Mbak Dilma. Ya, Bu. Nah, nah, Ini, Bu, untuk latar belakangnya sendiri kemarin udah diberi petunjuk juga sama Bu Yani. Namun ada ini sih, Bu, karena masih progres, saya tadi niatnya mau cari data pegawainya dulu, karena di Balikpapan sendiri kantor Kementerian Keuangannya ada 11, Bu. Izin mungkin ini nanti saya juga mau minta masukan terkait penelitiannya. Apakah sebaiknya saya teruskan dengan Kementerian Keuangan Kota Balikpapan yang ada 11 kantor itu, atau mungkin saya bisa lebih fokus ke eh, eselon 1 saya, tapi satu Kalimantan Timur, Bu. Kebetulan ada 4 kantor, dan datanya lebih terbuka untuk di eselon saya dibanding dengan eselon-eselon lainnya gitu, Bu. Pertimbangan lainnya eh, karena kami satu eselon, Bu, jadi mungkin THP-nya relatif seragam ya, Bu. Jadi bisa menilai terkait perilaku finansialnya lebih baik gitu, Bu, karena hampir sama rata untuk penghasilan. Nah, kalau kalau dikembalikan kalau Ibu sih sebenarnya mengembalikan lagi ke Mbak Jilma, ya. Soalnya kan ini masalah data ya. Nah, ada memang beberapa kedinasan itu ada data yang bisa diambil untuk diteliti gitu ya. Ada yang nggak bisa. Memang itu terkadang memang tergantung dari pimpinan gitu ya. Kalau terkait itu saya kembaliin ke Mbak Jilma lagi gitu ya. Baik, Bu. Dan untuk di latar belakang ini yang untuk di awal paragraf Mbak Jilma di sini redaksinya itu belum menggambarkan secara globalnya terkait tentang Mbak Jilma tentang apa sih kemarin judulnya? Judulnya, Bu, izin, pengaruh literasi keuangan dan perilaku finansial terhadap investasi emas, Bu. Nah, terhadap investasi emas di Indonesia itu seperti apa? Jadi secara globalnya, secara umumnya seperti apa di Indonesia untuk investasi emasnya, Mbak Jilma? Ya, Nah, siap. untuk paragraf pertama di latar belakang ini belum menggambarkan itu, ya. Secara umumnya dulu disampaikan. Kalaupun nanti misalnya selanjutnya untuk paragraf kedua itu ada yang di paragraf pertama ini nggak masalah, karena itu sudah sampai. Kita sudah menyampaikan seperti apa investasi emas di Indonesia gitu. Ini ya, ini revisi sedikit ya, ditambahin aja paragrafnya ya, Mbak Jilma ya. Oke, selanjutnya fenomena ini juga terlihat di lingkup pegawai dan kementerian ya. Ya, oke, ini kan mengerucutnya ya. Ini mengerucutnya. Nah, ada nggak Mbak Jilma ketemu dengan jurnal terkait tentang investasi emas? Ada nggak? Ada, Bu, beberapa. Ada.
Di mana menyampaikan itu di mana? Kalau nih fenomena ini juga terlihat di lingkup pegawai generasi Z Kementerian. Nah, ini tuh sebenarnya mengerucutnya piramid yang nomor 2 yang kemarin Ibu sampaikan, Mbak Juma. Ya, Bu. Ya. Nah, artinya kalau Mbak Jilma tadinya ketemu atau dapat atau ada data yang menyampaikan jurnal terkait investasi emas, nah itu berarti masih di posisi nomor 1 piramid terbaliknya kemarin. Ya, di situ ketemunya nanti jurnalnya di situ disampaikan. Kalaupun misalnya ada jurnal terdahulu, berarti grafiknya seperti apa, tabelnya seperti apa, itu boleh disampaikan. Tapi kalau misalnya pun nggak ada, ya nggak apa-apa gitu ya. Nah itu kan di atas Mbak Jilma itu menyampaikan persentase ya. Persentase Iya, tidak Ibu. masalah, Dari nggak apa-apa. Oh, ya, siap. Oke, ya mungkin nanti ditambah aja 1 paragraf lagi ya. Nah ini untuk mengerucutnya boleh ke bawah lagi. Nah nanti Mbak Jilma yang nambah biar latar belakangnya itu kelihatan gitu ya. Nah, yang kelihatannya itu nanti yang banyak itu di posisi nomor 2 piramid terbaliknya. Baik, Bu. Ditambah ya. Nah, latar belakang itu biasanya 3 halaman, Mbak Jilma, 3 atau 2 halaman. Baik, Bu. Ya, itu ditambah. Keren Itu banget. udah Siap, Bu. ngerucut tuh fenomena bla 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 bla. Nah, itu udah ngerucutnya tuh, bagus tuh. Ya, nanti ditambah aja. Oke. Baik, siap, Bu. Oke, lanjut kita rumusan masalah. Rumus masalah, Mbak Jilma berarti ngambilnya hanya 3 ya. Berarti nanti Iya, asisten 3 ya. Untuk siap, Bu. di rumusan masalah. Oke, selanjutnya batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dapat diuraikan. Subjek penelitian dilakukan pada kementerian yang bekerja pada implementasi Balikpapan dengan rentan kelahiran tahun ini berfokus pada batasan masalahnya cuma 2, Mbak Jilma. Sejauh ini baru itu, Bu, yang kepikiran. Ini atau gennya Mbak Jilma kan ngambilnya gen Z. Oh, iya. Kan dibatasin juga sama Mbak Jilma ya. Siap, Bu. Itu harus disampaikan gitu maksud Ibu ya. Siap, Bu. Oke. Nah, nanti boleh deh Mbak Jilma telusurin lagi, ditambah lagi batasan masalahnya. Jangan sampai nanti batasan masalahnya cuma sedikit, tapi Mbak Jilma itu menyampaikan di penelitian tuh melebar gitu, kemana-mana gitu. Oke. Siap, Bu. Nah, di situ fokus dulu di batasan masalah apa yang dibatasin gitu, apa yang Mbak Jilma mau teliti terkait ini gitu, terkait judul Siap. gitu ya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuannya itu ada 3, pengetahuan oke, mengetahui pengetahuan manusia. Oke, manfaatnya. Kalau manfaat itu ada 2, Mbak Jelma, manfaat teoristis sama praktis. Teoritis. Nah, ini kan manfaat akademis ya. Nah, Iya, Ibu. manfaat teoristis sama praktis. Nah, manfaat yang praktisnya itu terbagi lagi 3. 3-nya itu bagi akademis, bagi
perusahaan bagi penulis. Nah, itu. Oh, baik, Bu. Oke. Oke, lanjut. Metode penelitian, jenis penelitian, oke. Sumber dan jenis data. Sumber data yang Nah, untuk jenis data, Mbak Jilma itu ada dua lagi. Ada yang data primer, ada yang data sekunder. Ya, nah nanti data primer, Mbak Jilma di situ redaksinya menyampaikan mengolah datanya menggunakan aplikasi apa. Nah, itu disampaikan. Oh, Ya, jadi memang primer itu dijelasin dulu apa, bla 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 bla, gitu ya. Nah, nanti selanjutnya untuk pengolahan data, Mbak Jilma itu memakai aplikasi apa. baik, Bu. Nanti selanjutnya sekundernya pengertiannya apa, ya. Nah, selanjutnya untuk hipotesis itu oke, ini X1, X2 sama X3, sama Y-nya. Oke, hipotesisnya. Oke, baik. Teknik analis data. Nah, untuk teknis analis data, untuk uji kita belum sampaikan di sini, Mbak Jilma. Nah, Oh, nanti ini baik. kita menyampaikan di bab 3. Oke. Mbak Jilma, saya pernah share TA senior terdahulu nggak? Belum. Belum ya? Ya udah. Nanti Ibu share ya. Hari ini Ibu share. Nanti Mbak Jilma minimal formatnya nggak salah gitu. Sesuai sama itu gitu. Oke, siap, Bu. Maksud Ibu gini. Teknik analis data tuh apa aja sih isinya gitu ya. Terus untuk manfaat penelitian itu apa aja sih isinya. Nah, ini Ibu ada ketemu ya untuk TA yang senior Mbak Jilma yang bagus gitu ya. Tapi memang beda judul tapi bagus gitu. Formatnya Baik, Ibu. formatnya juga sesuai dengan buku panduan, bagus. Nah, maksud Ibu tuh Mbak Jelma ngelihat panduannya itu aja gitu. Siap, Ibu. Ya. Maksudnya teknik analis data tuh isinya apa aja sih gitu ya. Manfaat penelitian itu isinya apa aja sih. Terus sumber dan jenis data tuh isinya apa aja sih gitu. Oke ya. Oke. Siap, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya itu aja sih, Bu. Mungkin Oh, subjek penelitiannya aja agak bergeser nanti. Izin, Bu, baru segitu aja progresnya. Ya udah nggak apa-apa. Tetap semangat Mbak Jilma karena kita mengejar sampai bab 4. Nah, saran Ibu Siap, nanti di Bu. awal Februari Mbak Jilma sudah bab 4. Ya. Bapak nanti Rabu depan Mbak Jilma ikut lagi aja untuk bab 2. Nah, jadi nanti bab satunya itu Baik, Bu. akan Ibu telusurin lagi di mana belum sesuainya. Ya, siap, Ibu. Terima Oke kasih. ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Jilma? Sejauh ini itu aja, Bu. Oke. Sip. Makasih ya Mbak Jilma ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, silakan Mbak Vero ya. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke.
Share screen dulu. Oke, izin Bu. Kemarin terakhir hari Sebentar, Rabu. sebentar, Mbak Vero, sebentar. Oke. Oke, lanjut Mbak Vero. Silakan. Oke, baik Bu. Share screen-nya udah ada di layar ya Bu ya? Ya, sudah. Oke. Baik, kemarin Bu, terakhir hari Rabu, PR saya ngerjain penelitian terdahulu. Sebenarnya kemarin waktu buat tabel udah disebut lebih dari 10 sih Bu, atau 10 aja. Dikerucutkan lagi atau gimana ya Bu ya? 10 aja Mbak Vero. 10 Jangan aja ya. terlalu banyak. Ibu nanti Oke. khawatir Mm-mm. apa melebar kemana-mana. 10 aja cukup. Oke Bu. Nanti saya buat lagi Bu 10. Terus untuk kerangka konseptualnya seperti ini Bu. Indikatornya udah dirapikan lagi per variabelnya. Nah, ini kerangka konseptualnya ada kekurangan panah nih, eh Mbak Vero. oke Bu. Nanti di Kekurangan panah tuh menyampaikan X-nya Mm-mm. mana, X1-nya mana, X2-nya mana, dan Y-nya mana. Itu panahnya gitu. Walaupun memang Mbak Vero sudah menyampaikan di sini gitu ya. Mm-mm. Terkait pengaruhnya itu hubungannya kemana-mananya harus ada panahnya. Oke baik. Oke, sip, lanjut. Selanjutnya untuk hipotesisnya udah dirapin Bu. Jadi ada 3 hipotesis. Terus per hipotesisnya udah dijelaskan seperti ini. Oke. Selanjutnya masuk ke bab 3. Ini isi-isinya Bu. Ada pendekatan kuantitatif, lalu objeknya eh, 3 sesuai variabel. Ada efektivitas MONEF, terus ada kualitas FA, lalu juga ada nilai dari IKPA itu sendiri, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Terus lokasi dan waktu penelitiannya em, perlu dirinci ya Bu ya, waktunya ya Bu, pakai tabel atau belum belum saya buat sih Bu waktu penelitiannya. Kalau lokasi udah em, sesuai di KPPN Batam aja, Bu. Pada KPPN Batam. Terus kalau untuk sumber dan jenis data penelitiannya, data primernya itu berupa eh kuesioner, Bu, ke pegawai sama mungkin beberapa satker yang sudah pernah di Monef. Terus selanjutnya kalau untuk data sekundernya adalah hasil-hasil data yang sudah ada, Bu, dari tadi KPPN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Terus sama populasi dan sampelnya karena nggak semua itu
cuma satker-satker yang udah pernah dilakukan Monef. Selanjutnya tekniknya tadi kuesioner sama studi dokumentasi. Ini penjelasan terkait variabelnya lagi dan teknik analisis datanya itu berupa menggunakan pangkat lunak stata, Bu. Terus nanti ada analisis jalur sama regresi linear. Jadi dimulai dari analisis statistik deskriptif dulu, baru kita uji kualitas datanya, lanjut ke asumsi klasik, dan nanti em, model utamanya itu analisis regresi sama analisis jalur ini. Lanjut ke uji hipotesis di akhir. Itu Bu mungkin untuk bab tiganya. Hmm. Nanti setelah ini baru nanti bab 4 disusun lagi Bu. Belum. Oke, sebentar, Mbak Vero. Mbak Vero boleh Ibu lihat kembali di bab ini. Bab 2. Bab 2. Bab 2 dulu. Dari awal Bu. Nggak usah di set up. Di kerangka konseptual, Hmm? bawah, terus ke bawah. Oke, ini tadi ya panahnya ya. Nanti Ya. ditambah. Oke, ke bawah lagi. Hipotesis. Hipotesis. Ini kan ini X1 terhadap Y. Lalu ini X2 terhadap Y. Lalu ini X1, X2 terhadap Y, Bu. Oke. Di itu aja, Mbak Vero. Dibuat poin aja A, Hmm? B, C. A, B, C. Ya, kan ada 3 ya. Oh ya. Jadi biar kelihatan tuh. Ini dulu, judulnya dulu Mbak Vero. Hmm? Ini di enter, ini di enter. Ya. Nah, di enter. Oke. Nah, itu apa judulnya? Pengaruh X1 Oh, terhadap Y gitu. oh ya. Maksudnya ini sesuai dengan judul. Nggak usah pakai H1 lagi. Oh. Nah, di sini tuh redaksinya pengaruh. Pengaruh apa? Hmm. Ya, Bu. Ya, pengaruh monitoring terhadap indikator apa gitu ya? Iya, Bu. Terhadap nilai indikator kinerja. Nah, gitu. Nah, itu Oke. kayak gitu. Oke, Bu. Nah, nanti dilanjutin aja ya. Oke. Siap. Oke. Nah, gitu juga yang B. Judulnya dulu. Oke. Hmm. Nah, di sini Nanti Bu saya pengaruh. tambahin lagi. Ini pengaruh yang X2-nya ya. Oke. Itu juga yang C. Nah, gitu. Oke, Bu. Oke, sip. Nah, selanjutnya kerangka penelitiannya mana, Mbak Vero? Oh. Berarti ya, Bu. Nanti kerangka penelitiannya harus berupa flowchart ya. Ya. Nanti Ibu khawatir Mbak Vero kelupaan. Oke, Bu. Belum dibuat Eh, voucher angka Kerangka penelitian. penelitian flowchart. Oke. Oke, kita lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3, kalau Ibu pernah share ini sih, enggak, Mbak Vero?
TA kakak terdahulu pernah nggak? Pernah ya? Belum, Bu. Oh belum ya? Iya. Oke. Nanti hari ini Ibu share biar Mbak Vero menjadi panduan aja. Oke. Walaupun memang beda judul ya, tapi bagus gitu ya. Oke. Panduan itu artinya misalnya di Poin-poinnya posisi apa aja gitu ya, Bu ya? betul poin-poinnya itu isinya redaksinya di sini apa sih gitu. Oh, oke. Nah, termasuk tadi itu kerangka penelitian. Kerangka penelitian itu nggak boleh asal kolom apa gitu ya atau tabel gitu nggak boleh. Mm, Nah, di situ kan memang harus ada flowchart tuh di situ. Jadi flowchart itu memang ada pengertian simbol-simbolnya Oke. gitu. Nah, contohnya di sini bab 3. Bab 3 itu ada yang namanya metode penelitian. Ya. Hmm. Nah, metode penelitian Mbak Pero di sini 3.1-nya jenis. Hmm. Jenis dan pendekatan penelitian. Nah, ini agak agak berbeda ya, harusnya Mm-mm. sesuai dengan bab 3-nya gitu. Nah, untuk metode penelitian ini juga ada nanti yang namanya perumusan. Perumusan X1, X2 terhadap Y-nya gitu. Ada nanti. Oke. Nah, oke, nanti Ibu share ya. Ya, Bu, nanti saya Nah, rapikan sesuai yang contoh betul. TA-nya. Nah, selanjutnya objek penelitian. Oke, langsung ke bawah lagi. Nah, kalau lokasi itu di paling bawah, Hmm. Mbak Vero. Oke. Urutannya belum sesuai ya, Bu? Ya, urutannya belum sesuai. Nah, sebenarnya kalau urutan di bab 3 ini hampir sama seperti urutan pada bab 1. Nah, nanti Oke. di bab 3 ini ditambahkan lokasi dan waktu penelitian, itu yang ditambahkan. Ya, baik. Hmm. Nah, semua uji ada ya. Iya, Bu. Apa aja yang diuji? Ada Kualitas, uji kualitas data, uji statistik, uji uji asumsi, asumsi klasik, sama analisis model regresi, analisis regresi, ya, oke. sama ini kayaknya nggak jadi deh, Bu. Karena nggak Hmm. jadi mediasi kan, jadinya pakai X1, X1, X2 aja. Oke, boleh. Pakai SPSS ya, Mbak Vero ya? Stata, Bu. Dos data ya, oke. Mudah-mudahan berhasil ya pakai stata ya. Uji, uji hipotesis Amin. ya, oke. Ya, oke. Nah, nanti dasarnya nanti kita menguji dasarnya dari sini. Dasarnya dari bab 3 maksud Ibu. Oke, baik. Nah, untuk pengujian itu nanti semuanya kan ada di bab 4 ya, ada di pembahasan ya. Mm-mm. Makanya nanti kita akan melihat uji yang Mbak Vero lakukan memakai stata di bab 4 nantinya itu tuh harus berhasil gitu. Kalau misalnya nanti ada yang nilainya signifikan tidak berhasil itu Ibu khawatir Mbak Vero harus ngulang penelitian lagi. Ganti judul gitu. Ya mudah-mudahan nanti berhasil ya. Dan Ya, nanti Bu. di bab 4 juga begitu Mbak Vero apa namanya menyampaikan hasil dari statanya, uji Mm-mm. teorinya ya. Berarti nanti di bawahnya harus ada yang namanya keterangan ya. Keterangan Mm-mm. itu nilai rata-ratanya itu berapa, standarnya berapa. Nah, Mm-mm. itu harus disampaikan ya. Oke, Bu. Oke. Mudah-mudahan nanti Mbak Vero di awal Februari bisa ikut daftar sidang kalau sudah bab 4. Nanti saran Ibu di hari Rabu besok tuh ikutan aja Mbak Vero. Di, dikejar gitu. Dikebut ya, Bu ya. Dikebut, ya dikebut. Nanti kalau udah siap nanti perbaikannya, nanti saya ikut hari Rabu lagi ya, Bu. Boleh, boleh. Biar dikebut ya nanti bulan Februari awal nanti itu biasanya udah dibuka pendaftaran sidang. Oke, baik, Bu. Karena
Minimal itu bab 4. Kalau sudah bab 4 tuh bisa daftar sidang gitu. Oke, Kalau sambil Mbak saya Vero, proses Bu, data betul. sekundernya. Ya. Kalau Mbak Vero masih di bab 3 nanti belum bisa daftar sidang. Ibu khawatir itu. Oke, baik Bu. Nanti kasihan SKS sudah selesai tapi sidang belum ya kasihan ya. Nanti lulusnya tahun depan Mbak Vero. Oke, baik Mbak Vero. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Baik, Mas Pasa. Oh ya, Mbak Vero. Mohon maaf Ibu, tadi baterai laptopnya habis. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Ada lagi yang Mbak Vero tanyain. Silakan. Mungkin mungkin nanti berarti saya rapiin dulu kan Bu, yang tadi bab 3-nya masih belum sesuai sama format. Terus eh nanti untuk pertemuan di hari Rabu berarti bab 4-nya udah ada sebagian ya Bu ya, atau gimana Bu? Ya, boleh. Sudah ada sebagian. Karena kan ini Mbak Vero kan sebenarnya Mbak Vero yang dilakukan apa ya? Kuesioner ya? Enggak, Kuesioner Bu, kuesioner ya. sama olah data sekunder. Nah, oleh data sekunder dan memakai stata gitu ya. Iya. Nah, untuk kuesionernya nanti Mbak Vero silakan japri Ibu dulu ya. Hmm. Ibu akan melihat apa namanya? Melihat dari kuesionernya apa aja ya. Nanti kalau misalnya sudah Ibu approve, baru dikasih kuesionernya ya sama responden. Oke Bu. Oke, Di hari Senin Bu. boleh, boleh. Silakan, nggak apa-apa. Karena kan kalau responden kan sebenarnya cepet ya waktunya ya. Ya, Waktu iya Bu. ininya kan cepet sebenarnya waktu untuk menjawab. Benar. Nah, itu udah Ibu share ya, Mbak Vero ya. Contoh TA terdahulu. Tapi memang beda judul ya. Nanti disesuaiin aja. Oke, baik Bu. Jadi Mbak Vero tuh biar satu arah gitu, Oke, konsisten, biar konsisten aja. Oke, baik. siap. Ada lagi Mbak Vero yang mau ditanyakan? Itu aja Bu. Cukup. Oh, Maaf ya Bu, tadi sempat keluar. ya, nggak apa-apa. Terima Oke, kasih. makasih Mbak Vero. Izin. Boleh ya. Terima kasih. Makasih. Baik, Mas Pasa. Sudah sampai Ya, bab Bu. berapa? Izin, Bu. Sudah di bab 1. Oh, bab 1. Boleh, boleh. Silakan share langsung saja. Siap. Izin, Bu. Ini latar belakangnya. Sebentar, sebentar. Ibu izin Siap, sebentar, Mas Pasa. siap, aman, Bu.
Oke, baik Mas Pasa, silakan. Siap, izin Bu. Ini sudah mengerjakan bab 1 Bu. Mungkin di latar belakang saya masih belum menyampaikan data empiris Bu, karena tadi masih ngolah data yang rencana saya nampilin datanya terkait saham perbankan Bu, yang dari 2020 sampai 2024 saya tampilkan di latar belakang. Cuma tadi belum sempat selesai saya olah datanya untuk jadi grafik gitu Bu. Lanjut. Kemarin judulnya apa sih Mas Pasa tuh? Judulnya ini Bu, analisis pengaruh capital adequacy ratio dan lin apa apa namanya, loan to deposit ratio Bu, terhadap nilai saham perbankan Himbara Bu. Jadinya berapa variabel? Jadinya 2 Bu sementara. 2 Kemarin sih atau 3? niatnya 2 Bu, cuma saya ini sih Bu minta pendapat juga Bu. Rencananya kalau ini sih mau nambah 1 yang terkait makroekonominya Bu. Kemungkinan PDB kalau ini. Kalau misalnya di atas ada judulnya nggak? Ada Bu, Gimana coba? ini Bu. Analisis pengaruh kapital. Ini sebenarnya kemarin saya ada PDB kan Bu. Cuma Oh, saya masih bingung Bu antara 2 atau 3 nantinya gitu Bu. enggak. Ini tuh 3 variabel, Mbak Pasa. Oh iya Bu. Dan di judul itu nggak boleh ada tanda Oh, koma. ya ini Bu. Nah, nggak boleh ada tanda koma. Nah, oke. Nah, ini tuh 3 variabel. 3 variabel. Ya, X1-nya tuh kapital. Adequacy rasionya, ya. Dan keduanya itu belum. loan to deposit rasionya terhadap indeks harga saham. X1-nya CAR, X2-nya LDR, Y-nya indeks harga saham. Ini 3 variabel udah ini aja kalau misalnya Ya Mas Bu. Pasa udah pakem. Ya. Nah, untuk di judul nggak usah dulu ada kata singkat-singkat ya. Oh siap. Berarti Nah, ininya udah, oke. siap. Nah, nah, itu aja. Dah, pakem aja ini ya, Siap. komitmen ya, Siap Bu. konsisten. Siap. Siap Bu, ini aja Bu ya. Oke. Di latar belakang. Hmm, Nah, di latar belakang ini untuk paragraf di awal, Ya. karena Mas Pasa itu menyebutkan sektor perbankan, ya, artinya itu belum menyampaikan secara globalnya terhadap apa tadi? Terhadap indeks harga saham. Nah, terhadap indeks harga sahamnya, perkembangan di Indonesianya itu seperti apa? Oh siap. Indeks perkembangan saham itu. Berarti kan bercerita saham ya, bercerita kita tentang saham. Nah, kita gambarkan dulu nih secara umum itu seperti apa. Nah, baru nanti mengerucutnya pada sektor perbankan gitu. Siap Bu. Kenapa pada sektor perbankan? Karena memang sesuai dengan yang diteliti oleh Mas Pasa itu terkait tadi LDR-nya, ya kan deposito. Ya. Iya. Nah, oke, ini tambah aja 1 paragraf aja. Siap. Ya. Dan selanjutnya nanti Mas Pasa menjelaskan yang objeknya. Nah, objeknya itu kalau bisa sih agak banyak nanti ya. Objeknya Siap Ibu. yang kemarin Ibu sampaikan, piramid terbaliknya yang nomor 2-nya itu objeknya yang kita teliti. Itu yang agak banyakin aja. Siap.
Oke, selanjutnya ini sih sebenarnya sudah menggambarkan ya, yang paragraf yang nomor 2 pada piramid terbalik itu ini sudah menggambarkan nih. Nah, Siap. di sini juga ada himbara kan. Iya Bu, ada Nah, himbara. apakah Mas Pasa memang membatasi perbankannya atau tidak? Iya Ibu, yang himbara aja Bu. Yang membatasi. Iya Bu. Oke, kalau membatasi berarti nanti ini harus sinkron di batasan masalah. Oh siap siap Karena kan Bu. sekarang banyak banyak perbankan sebenarnya ya. Iya. Bukan himbara aja sekarang perbankan gitu. Contoh misalnya ada yang namanya Bank Aceh gitu ya. Ada yang namanya apa sih BSI ya kan nggak masuk tuh. Semua himbara itu sebenarnya ada syariahnya. Ya kalau di himbara kan nggak masuk tuh syariah-syariahan, Oh siap siap Bu. konvensional doang. Nanti harus sinkron ya di batasan masalah itu Ya Bu. harus ada dibatasin oleh Mas Pasa nanti, oke? Oke, baik selanjutnya rumusan masalah. Oke, rumusan masalah 3 ya. Konsisten Iya dan Bu. ketiga ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, batasan masalah. Kami. Nah, Oh belum iya ada ini ya. harus saya sebutkan ya Bu ya. Harus ditambah ya nanti ya batasan masalah. Memang datanya yang diambil oleh Mas Pasa itu data perbankan himbara aja gitu. Oh siap, berarti ditambah aja Bu ya, itu yang nomor 2 gitu Bu Ditambah ya. aja, Siap, ditambah. siap Bu. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Oke, nggak apa-apa 3. Manfaat penelitian. Manfaat teoristis, Mas Pasa. Manfaat teoristis Oh nomor 1-nya, nomor 2-nya manfaat praktis. siap. Oke, dan manfaat praktisnya itu terbagi lagi 3. Terbagi 3-nya itu bagi akademis, bagi Oh, perusahaan, oh bagi siap. peneliti. Oh siap Bu, siap Bu. Oh berarti Peneliti bukan penulis ya. siap. Oke, nanti saya Penulis itu kasih. buku, Mas Basa. Siap. Ini berarti dalam saya. Siap. Oke, metode penelitian. Oke, ada jenis penelitian, ada sumber dan jenis data. Oke, lanjut sumber dan jenis data. Siap Bu, Hmm, saya masih. Nah, sumber dan jenis data ini dibagi 2. Ya, sumbernya nanti datanya sumber dari mana yang Mas Pasa dapatkan. Oke, selanjutnya nanti jenis datanya itu ada 2, jenis data primer dan jenis data sekunder. Sekunder. Ya, nah primernya nanti Mas Pasa menyampaikan eh, terkait penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan aplikasi SPSS kah, Stata Oh kah, siap. Smart MPLS kah. Nah, itu disampaikan di primer. Siap. Oh ini berarti. Ya, dan selanjutnya di sekunder. Sekunder dijelasin Oh itu siap. apa Satu-satu gitu. gitu ya Pak ya. Ya, satu-satu. Siap siap. Ya, Mas Pasa, Ibu pernah share ini enggak ya? TA terdahulu pernah nggak ya? Belum ya? Belum Bu. Oke. Ya udah nggak apa-apa ini nanti Ibu share ya. Maksud Ibu tuh melihat panduannya aja. Siap. Panduannya itu maksudnya Mas Pasa tuh biar rapi gitu. Biar rapi, contohnya misal hipotesis ya. Hipotesis itu itemnya apa aja sih?
sumber dan jenis data itu isinya apa sih? Apa sih yang dimaksud sumber dan jenis data? Nah, itu ya. Nanti Ibu share Siap, ya, nanti Mas Pasa menyesuaikan. siap Bu. Oke. Hipotesis. Nah, hipotesis juga kan ada 3, Mas Pasa. Oh ya Bu, kurang Berarti satu Bu yang simultan ya Bu ya. H1-nya betul. H1, H2 sama H3. H3-nya Y-nya. Ya, kurang Nah, satu Bu. nanti ditambah aja. Oke. Ntar ya, ajan dulu ya. Siap Bu, aman Bu. Oke, kita lanjut, Mas Pasa. Mas Pasa tidak usah menyampaikan hipotesis 1, H1 aja. H1, H2, Oh, satu. H3. Nah, selanjutnya teknis analisis data. Nah, teknis analisis data ini redaksinya itu kita itu menyampaikan pengaruh antara variabel X1 dan Y-nya dan pengaruh variabel X2 dan Y-nya seperti apa. Nah, di sini kita sampaikan di teknik analisis data, Mas Pasa. Nah, oke ya. Sip. Ada lagi yang mau kita diskusikan, Mas Pasa? Sebentar Bu. Untuk baru, saya kan rencana sebenarnya Himbara tambah 1 ya Bu ya. Hmm. Tambah yang syariah gitu maksudnya Bu. Jadi nanti 5 gitu. Itu kira-kira gimana ya Bu ya pembatasan ini nanti Bu? Gini, artinya Mas Pasa itu tidak usah menyampaikan yang namanya perbankan. Atau bisa menyampaikan perbankan, tapi jangan masuk kata-kata Himbara. Oh, Karena Himbara itu terbatas. Ya, Himbara itu kan hanya konvensional. ya, Kalau misalnya sektor perbankan itu berarti banyak. Berarti termasuk Himbara gitu. siap. Ya, nah artinya nanti tidak usah dibatasin masalahnya kalau misalnya Mas Pasa mau secara umum perbankannya. Karena kan ada yang namanya Bank Yuda, ada yang namanya Bank DKI, ada yang namanya Bank Syariah gitu kan. Udah, kalau mau global namanya perbankan aja, sektor perbankan dah gitu aja. Ya, berarti nggak apa-apa ya Bu nanti di depan perbankan, tapi nanti yang saya teliti hanya 4 bank tadi ditambah BSI gitu Bu ya. Nah, boleh. Tapi nanti kalau misalnya Mas, nah ini sebenarnya menjadi nanti pertanyaan bagi penguji. Pertanyaannya itu Mas Pasa itu hanya ngebahas terkait Himbara dan BSI, gitu ya. Tapi kok tidak dibatasin permasalahannya. Hmm. Nah, artinya ya boleh saja disampaikan berarti di batasan masalah. Misalnya Himbara tadi dan syariah. Tapi kan syariah juga kan banyak gitu ya. Iya, Nah, apakah yang dimaksud dengan Mas Pasa itu syariahnya itu yang Himbaranya atau yang lain lagi gitu. oh siap Bu. Jadi kalau saya misal langsung nyebut BSI gitu Bu. Nah, langsung nyebut BSI ya berarti boleh Oke, siap, gitu ya. Nah, siap, berarti siap. nanti dia beda poin tuh, beda poin, nggak Ya, sama poinnya sama Himbara. oh siap Bu. Mm-mm. Kalau ini Bu, jadi saya niatnya ambil 5 ini karena sebenarnya hanya 5 bank ini yang secara langsung itu bermitra dengan pemerintah gitu Bu. Ya boleh. Gitu. Lebih bagus Siap. itu. Berarti nggak usah ngambil BSI lagi. Ya, Hmm, udah bank konvensional aja. siap. Karena nanti kalau misalnya bank syariah jadi manjang, Mas Pasa. Manjangnya itu belum lagi ditanya, kenapa kamu membedakan, kenapa kamu menyamakan antara syariah sama konvensional? Syariah itu udah jelas Oh, siap, beda, siap, siap. gitu ya. Siap Kalau Bu. konvensional itu pasti nggak jauh beda, pasti sama.
Hanya memang mereka yang membedakan itu implementasinya sama teknisnya. Kalau strategis pasti sama. Coba deh dicek, SOP-nya juga sama kok. Iya sih Bu, sama Bu ya. Eh, ya, Siap. Tapi baik Mas Fasa, ada lagi? ini Bu, kalau saya ambil 4 gitu nanti kira-kira jumlah sampelnya cukup nggak ya Bu ya? Kalau Jumlah 4 yang jumlah kemarin. sampelnya berarti tergantung nanti apakah 4 himbara itu Mas Fasa sampelnya ngambilnya misalnya harus 100, berarti 100 artinya harus per banknya. Misalnya BNI 100, terus BTN 100 gitu, Mandiri 100 gitu, berarti ada 400. Iya. Iya, makanya kalau kalau mau sih dibatasin aja. Ya, oke baik Mas Pasa, itu sebenarnya Ibu kembalikan lagi ke Mas Pasa gitu ya, terkait kesanggupan. Ya, tapi kalau misalnya Mas Pasa bisa ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu. Karena memang memang nanti pasti akan berhubungan dengan bab 4 nanti ketika pembahasan. Oh siap. Ya, oke. Ya Ada Bu. lagi Mas Pasa? Eh, Ini udah Bu, nanti saya edit dulu Bu. Ya, Nanti kemungkinan saya izin Bu, mungkin bisa japri nanti mungkin terkait progresnya gitu Bu. boleh, boleh. Boleh, silakan, Siap. silakan japri aja nanti. Dan selanjutnya nanti Mas Pasa langsung bab 2 aja ya. Kalau bisa nanti di hari Rabu Mas Pasa tetap ikut bimbingan ya. Hari Rabu, nanti hari Sabtu bimbingan bab 3 dan bab 4-nya nanti hari Rabunya lagi gitu ya. Dan nanti di awal Februari itu Mas Pasa insya Allah bisa ikut sidang di bulan Februarinya gitu Siap Bu. ya. Oke, kita kebut nih ya. Siap. Oke, baik. Ada lagi? Sudah Bu. Oke, sip. Itu data yang tadi udah Ibu share ya. Siap Bu. Contoh TA yang terdahulu ya. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, sip. Baik, terima kasih Mas Fasa. Siap Bu. Sama-sama Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live Bu. Ya.